Am now God of the Void. Halo sahabat harus nonton, ketemu lagi bersama Mimin di channel yang akan mengulas alur cerita film-film populer. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas alur cerita film Venom The Last Dance yang baru saja rilis di bioskop tahun 2024 ini. Film ini merupakan sequel ketiga dari film Venom, sang musuh bebuyutan Spider-Man. Dan sebelum kita masuk ke alur ceritanya, Mimin kembali ingatkan untuk bantu like dan subscribe channel ini supaya kami tetap bersemangat untuk mengupload video ke depannya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi inilah alur ceritanya. Am now God of the Void. Film dimulai dengan memperlihatkan sosok bernama Knull, yang merupakan dewa pencipta para simbiot dan sedang terpenjara di sebuah planet yang tidak berpenghuni di luar angkasa. Dan ternyata yang memenjarakan dewa Knull ini adalah para ciptaannya sendiri, yaitu para simbiot. Namun dalam film ini kita tidak dijelaskan apa sebabnya ia dipenjara oleh makhluk ciptaannya itu. Dan konon dewa Knull ini hanya bisa dibebaskan dengan menggunakan kodes yang berbentuk seperti cahaya api, dan kodes itu dipegang oleh simbiot yang merupakan jagoan utama dalam film ini. Siapa lagi kalau bukan Venom? Dewa Knull ini lalu menugaskan makhluk bernama Snowpack untuk mencari Venom guna mengambil kodes agar ia bisa bebas. Karena itulah sesuai dengan tugasnya, Snowpack ini dijuluki sebagai makhluk pemburu simbiot. Am now God of the Void. Kamera film lalu berpindah ke Eddie Brock yang sedang berbicara dengan bartender. Berhubung karena Eddie masih berada di alam MCU, mereka pun membahas tentang alien berwarna ungu yang tidak lain adalah Thanos. Ia bingung kenapa ada alien yang hobinya mengumpulkan batu akik, sementara alien di dunianya malah doyan makan kelapa manusia. Tidak lama setelah itu, Eddie Brock kemudian ditarik pulang ke universe asalnya. Dan bagi yang masih bingung kenapa ini bisa terjadi, Mimin sarankan teman-teman untuk nonton kedua film ini agar mengetahui jawabannya. Dan ketika balik ke dunia asalnya, Eddie Brock kembali bertemu dengan bartender yang tadi tetapi dengan model rambut yang agak berbeda. Singkat ceritanya Eddie Brock dan Venom pun bikin rusuh. Lalu setelah itu muncullah berita di TV mengenai Eddie Brock yang kini menjadi buronan karena telah membunuh seorang detektif bernama Patrick Mulligan di film sebelumnya. Silahkan tonton film ini. Eddie Brock bahkan menjadi buronan yang dicari di seantero Amerika Serikat, dan beritanya kini sudah sampai di Meksiko. Karena itulah si Eddie pun bingung karena ia tidak akan bisa kembali ke daerah asalnya di San Francisco. Eddie dan Venom kemudian memutuskan untuk kabur ke New York. Namun pada saat ia membayar ganti rugi karena kerusuhan tadi, ternyata secara tidak sengaja ia meninggalkan serpihan tainya Venom pada uang yang dia bayar. Dan ketika di perjalanan, Eddie dan Venom mencari jalan sepi agar tidak terdeteksi. Ia kemudian melihat banyak anjing yang terkurung dan merasa sangat kasihan pada anjing-anjing tersebut. Eddie lalu didatangi oleh sekelompok preman yang menguasai wilayah itu, dan karena Venom tidak terima maka terjadilah pertarungan di antara mereka. Venom berhasil memakan semua kelapa preman tersebut. Dan ketika meninggalkan tempat itu, Venom terlihat sedang diikuti oleh Snowpack yang siap memburunya. Kita balik lagi ke serpihan tubuh Venom yang tertinggal di bar tadi. Simbiot kecil itu mulai hidup dan berusaha menghinggap ke bartender tadi. Tetapi dengan sigap langsung dicegah oleh Rex yang merupakan tentara Amerika Serikat. Rex ini ternyata ditugaskan untuk memburu simbiot yang berkeliaran. Si bartender pun juga ikut ditangkap untuk diinterogasi oleh si Rex. Dan ternyata berita yang dilihat oleh Eddie tadi merupakan konspirasi pemerintah Amerika saja. Patrick Mulligan masih hidup dan tubuhnya sedang diteliti oleh ilmuwan di Area 51 karena ia sedang terinfeksi oleh simbiot. Rex juga terlihat terlibat dalam proses penelitian simbiot tersebut. Scene kembali berpindah ke Eddie dan Venom. Karena mereka tidak punya uang untuk beli tiket pesawat ke New York, mereka pun menyusup ke badan pesawat agar dapat tumpangan gratis. Namun ternyata setiap kali Eddie berubah menjadi Venom, maka tubuhnya secara otomatis akan memancarkan sinyal codes dan Snowpack akan langsung mendeteksi keberadaannya. Makhluk itu pun langsung berkelahi dengan Venom dan berhasil digiling oleh baling-baling pesawat. Sementara si Eddie langsung terjun dan menggunakan simbiot Venom sebagai parasut. Dan hebatnya setelah tubuh Snowpack itu tergiling lebur, tubuhnya kembali bersatu seperti sedia kala.
Kayaknya Snowpack ini memiliki ilmu rawa rontek nih teman-teman, jadi agak susah ia modar. Eddie kemudian terlihat mendapati kuda dan merubah kuda tersebut menjadi kuda Venom untuk digunakan sebagai transportasinya menuju kota New York. Di tengah perjalanan mereka, Eddie dan Venom kembali dikejar oleh pasukan Rex untuk ditangkap. Bahkan Snowpack juga terlihat memburu Venom dan terjadilah pertempuran di antara mereka. Para pasukan Rex berguguran dibasmi oleh Snowpack. Sementara Eddie dan Venom berhasil melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Masih dalam perjalanan menuju New York, Eddie kemudian bertemu dengan sekelompok orang pencinta konspirasi alien di area 51. Namun mereka hanya bisa mengantarkan Eddie sampai ke Las Vegas saja. Eddie memanfaatkan waktunya di Las Vegas dengan bermain judi dan mereka bertemu dengan Tante Chen, pegawai Indomaret langganan Eddie. Ketika itu Venom malah berdansa dengan Tante Chen. Sungguh membagongkan memang si Venom ini. Dan karena Eddie Brock lagi-lagi berubah menjadi Venom, maka kodeknya tentu terdeteksi dan Snowpack pun langsung menyerang Venom. Secara tiba-tiba pasukan Rex kembali datang dan langsung memisahkan Eddie dengan Venom, mereka pun ditangkap. Ketika mereka sampai di area 51, di sana Eddie bertemu dengan Patrick yang sedang berubah menjadi symbiote hijau bernama Lasher. Dan ketika Eddie ditembak oleh Rex, tiba-tiba Venom yang menyusup di badan ilmuwan memindah dirinya ke tubuh Eddie dan langsung menghabisi para pasukan Rex itu. Snowpack kembali terlihat datang dan pertarungannya dengan para simbiot pun terjadi. Di tengah kejadian tersebut, dua Snowpack terlihat datang membantu temannya untuk membunuh Venom. Tetapi Venom langsung memasuki ketiga tubuh Snowpack tersebut untuk membunuhnya. Venom pun langsung mengeluarkan Eddie dari tubuhnya sementara Venom berkorban dan berusaha untuk membunuh para Snowpack itu. Dengan dibantu oleh Rex yang berhasil menyiram cairan asam ke arah mereka. Setelah itu Rex pun berkorban dengan cara meledakkan granat ke arah cairan tersebut, yang langsung membuat dirinya ikut terbunuh bersama Venom dan ketiga Snowpack itu. Tetapi untungnya sebelum meledak, Venom berhasil melindungi Eddie dengan cara menutupnya menggunakan pintu baja. Eddie berhasil selamat namun Venom langsung mati di TKP. Dan film pun selesai. Teman-teman penikmat film ini memiliki 2 post-credit scene, dan banyak yang beranggapan bahwa Knull kini telah bebas dari penjaranya karena Venom telah mati. Dan post-credit scene yang kedua, memperlihatkan si bartender masih hidup di area 51. Demikianlah alur cerita film trilogi Venom yang terakhir. Adegan-adegan kecil dan karakter pendukung. Sebagian tidak Mimin sebutkan karena Mimin hanya berfokus ke inti utama dari film ini agar videonya tidak terlalu panjang. Semoga film ini dapat menghibur kita semua. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai film Venom yang ketiga ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan sampai jumpa.